Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua bakalan kasih kalian tutorial lagi. Nah, seperti video B-roll di depan tadi, gua akan kasih tips dan triknya buat video B-roll seperti itu dan menggunakan smartphone dan juga gimbal kesayangan gua G6 Max dari VU ini. Pokoknya semenjak punya gimbal ini gua selalu senang banget sob, karena mempermudah banget gue berkarya. Semenjak ada gimbal ini, gue nggak perlu lagi banyak-banyak bawa gimbal atau ukuran gimbal besar. Cukup dengan satu gimbal kecil seperti ini, gue bisa bawa Sony A5100 gue, lalu juga dengan smartphone gue dan juga GoPro. Gila gak tuh, oke? Nah, bagaimana cara gue buat B-roll di depan tadi? Itu gampang banget. Gue akan kasih tips dan triknya dan juga behind the scene-nya, oke? Kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, gue akan mulai bagaimana prosesnya gue buat B-roll di depan tadi. Yang jelas itu menggunakan smartphone dan juga gimbal. Di sini gue menggunakan smartphone Samsung S10 Plus, yang dimana dia sudah mendukung 4K 60 fps. Jadi video ini rata-rata semuanya gue buat dengan 60 fps. Walaupun pada saat teko air jatuh ke gelas itu gue gunakan slow motionnya. Nah, slow motionnya Samsung S Plus ini udah fix sifatnya. Pada saat hasil rekamannya jadi, maka dia sudah fix yang FPS-nya kalau dipindahkan gue lihat di PC malah jadi 24 fps, tapi dalam kondisi sudah slow mo. Agak bingung juga gue kenapa harus dibuat begitu ya. Beda sama iPhone. Apa yang gue lakukan untuk membuat sebuah B-roll di depan tadi yang intinya sebenarnya hal yang sangat sepele. Buat kopi sasetan gitu loh ya kan. Padahal kalau logikanya apa sih gitu. Maksudnya kalau di shoot kayaknya nggak menarik banget. Tinggal ambil kopi, sasetannya sobek, seduh, masukin ke gelas, seduh sama air hangat, selesai, aduk selesai gitu. Nah itu tapi menjadi poin pentingnya. Pada saat itu gue berpikir gue pengen buat B-roll yang sangat sederhana, tapi bagaimana gue mengemasnya menjadi menarik pada saat orang melihat. Tapi gue nggak mau di dapur buatnya, gue pengen buatnya di ruangan gue aja. Dan gue berpikir, oke, gue butuh konsep yang agak-agak shadow gitu. Nah jadi gue matiin lampu gue dan gue kasih lampu neon yang harganya cuma 24.000, murah meriah. Jadi intinya gue pengen nuansa yang rada-rada shadow gitu, gelap-gelapan gitu. Tapi pada objek utama meja ini terang. Nah, kenapa harus terang? Karena lighting itu penting, pencahayaan itu sangat penting, apalagi dengan smartphone yang kemampuan lensanya tuh udah fix lah, nggak bisa seperti kamera mirrorless yang bisa kalian gonta-ganti lensanya, aperturnya bisa kalian gonta-ganti dengan lensa yang sangat rendah aperturnya. Di smartphone tuh nggak bisa. Jadi cahaya itu sangat penting, kualitas cahaya yang bagus, terang, itu pasti akan membuat gambar kalian jadi jernih. Walaupun dengan smartphone, sama aja dengan kalau kalian shoot siang hari, dengan smartphone sangat jernih kan gitu. Ya itu karena sumber cahayanya sangat baik. Itu poinnya. Poin yang pertama, pengaturan pencahayaan yang sangat baik. Lalu poin keduanya, kalian tinggal berpikir ini shootnya B-roll. B-roll ini kebanyakan main agak-agak slow motion. Berarti kalian harus menggunakan FPS yang menurut gua minimal 60 FPS ke atas lebih baik, 120 lebih baik, 240 lebih baik di mode-mode B-roll seperti ini, oke? Dan lalu apa yang berikutnya, Bang Putra? Konsep, itu dia. Ini kopi sederhana, tapi kita pengen buat ramu jadi menarik. Kalian mulailah belajar mengkonsep. Sebelum kalian melakukan syutingnya, proses syutingnya, gue sangat sarankan kalian susun.
Jadi kalau kayak gue nih, gue susun. Gue pengen ambil adegan pertamanya itu, pertama dalam benak gue pada saat itu adalah gue pengen buat yang sifatnya kayak memperjelas ini adalah B-roll kopi. Kayak pada saat itu gue taruh kopinya di samping gelas, lalu gue lakukan moving dari jauh mendekati kopi sembari ada sedikit panning pergerakannya. Itu dia. Pada saat itu gue berpikir pada saat itu aja menarik. Lalu adegan keduanya berikutnya gue berpikir gini, di awal itu harus ada hal gebrakan dimana penonton pada saat nonton, wow keren nih gitu. Kenapa? Ini adalah poin penting menurut gue. Kalau kalian bangun sebuah B-roll asal-asalan, di awalnya nggak menarik, orang akan skip biasanya. Skip lah, nggak usah ditonton. Malas lah lewatin. Nah, di situ gue berpikir apa ya hal yang menarik tapi sederhana. Terus gue berpikir, oh iya, gue kan gunakan gimbal. Nah, kemampuan gimbal 6 Max G6 Max ini kan bagus dengan fiturnya yang luar biasa menurut gue ya. Jadi gue tinggal pakai mode pan tilt follow. Jadi gue hidupkan pan tilt follow pada saat itu. Terus gue berpikir gue akan buat konsepnya dari jauh. Gue mendekati gelas sembari gue ambil, tapi dari posisi yang menghadap dari depan, tiba-tiba si kamera menghadap di atas si gelas. Sembari gelas gue geser ke kiri, gue angkat, lalu gue jatuhkan ke meja. Itu yang gue pikiran pada situ. Ini kayaknya menarik nih. Nah, lalu ya karena teruntungkan dengan shoot yang menggunakan gimbal, jadi gue nggak terlalu fokus mikirin soal getar. Kalau pakai handheld udah pasti ribet itu bro. Shoot seperti itu pasti akan ribet, apalagi cuma satu tangan. Itu pasti ribet. Makanya gue gunakan gimbal. Udah lebih efisien, lebih cepat, dan hasilnya lebih smooth. Lalu di adegan berikutnya ya jelas kita tinggal sobek kopinya gitu ya kan. Nah waktu menyobek kopinya ya kebetulan tingginya gimbal G6 Max ini pas. Jadi gue tinggal posisikan dia aja gitu, posisikan kameranya, ya udah tinggal sobek, prat gitu. Pikiran gue pada saat itu. Dan kalau mau ada moving, kita tinggal kasih mainkan di scale aja. Jadi zoom in dan zoom out-nya gue pakai di scale. Nah yang menarik pada saat itu gue berpikir, tadinya gue seduh kopi ini terus gue jatuhin gitu ya. Tapi kata gue kok kayak yang biasa banget, kayak nggak ada hal yang menarik. Terus gue berpikir, apa ya hal yang menarik yang berbeda dari orang lain gitu ya kan. Idenya, gue pengen kopinya tadinya jatuhnya ke lensa smartphone gue gitu kan. Sembari slow motion gitu. Jadi jatuh taburannya tuh menarik. Tapi gue berpikir, sayang juga rusak nanti kamera gue karena kotor. Lengketnya ada coklatnya juga kan di situ. Susu begitu-gitu. Terus gue berpikir, oh iya kemarin gue beli akrilik 2 mili. Ya udah, gue letakin handphonenya sembari gue aktifkan ya, gue shoot pakai kamera belakang. Terus gue record, tempelin, dan kopinya gue jatuhin langsung dari ke atas akrilik pas di bagian kameranya. Nah itu ide sob, itu muncul begitu aja. Pada saat itu kemarin, keren juga ya kalau posisi seperti itu. Itu dia. Ide ini muncul dadakan emang. Lalu nggak juga ya setelah itu tetap gue shoot dari sisi bawah, sembari gue pakai ini. Karena dari sisi bawah nggak mungkin ya, sudut bawah gelas pakai gimbal kan ketinggian. Ya udah gue punya chargernya GoPro sebuat nahan gitu kan. Nah kameranya gue fokuskan ke gelas dalamnya atau bagian nanti jatuh serbuknya gitu. Sembari nanti gue tinggal mainkan scale aja buat movingnya. Itu ide gue pada saat itu sob. Itu hal-hal seperti itu harus kalian kembangkan. Jadi pada saat syutingnya jangan pikir gue ngambil ini sebentar ya. Ini gue ngambilnya dari siang sampai malam loh. Serius gue dari siang sampai malam. Gue shootnya banyak. Dari sini gue shoot, dari sudut gelas ini gue shoot, dari atas sini gue shoot, samping sini gue shoot, terus yang agak jauh gue shoot gitu. Itu semua gue ambil sebanyak-banyaknya, tapi dalam satu alur cerita yang sama. Jadi nggak asal ambil sebanyak-banyaknya asal, bukan. Gue pengen ngambil serbuk, maka dari serbuk ini sekian banyak angle untuk adegan serbuk. Itu dia. Nanti misalnya adegan air, tuang, maka dari sekian banyak angle tuangan air. Itu dia yang gue lakukan. Jadi nggak asal shoot ya, tetap dalam sebuah alur konsep yang sudah gue buat. Lalu shoot berikutnya, gue ngambil yang ini nih ya, sendok, mau nyeduh.
gue berpikir, aduh dari tadi kan udah gambarnya udah stay semua atau mode-mode yang slow. Nah, gue pengen ada movingnya. Jadi di awal moving, di tengah, mulai ke tengah, mulai gambar cuman stay diam gitu aja. Lalu gue kasih lagi dong moving biar nggak bosan gitu ya kan. Nah, pengambilan movingnya, gue ide pada saat itu, oh ya, gue dari jauh mendekati sendok, ambil, lalu sembari gimbalnya mode all follow ini menuju ke arah dalam gelas pada saat dia aduk. Nah, itu enaknya dengan gimbal. Kalau dengan gimbal ini pasti nggak akan getar, kalian pasti smooth. Siapapun yang ngambil pasti akan smooth. Nah, kalau kalian bayangkan kalau tanpa gimbal, shoot moving seperti ini, satu tangan itu udah pasti akan getar, sob. Ya kan? Pasti kalau begini getar nih. Pada saat ini, belum lagi konsentrasi lo terbagi sangat susah. Pertama pengen ambil gelas lalu masuk sini, yang tangan sebelah kanan misalnya mau mengarah ke sana itu agak susah, konsentrasinya susah. Nah, kalau dengan gimbal kalian udah nggak perlu lagi mikirkan soal getar. Kalian bisa fokus ke sendok. Itu dia. Makanya konsep ini gue pakai gimbal karena gue mau shoot yang unik, yang sangat susah kalau handheld doang. Lalu di shoot berikutnya gue gunakan fitur yang ada di G6 Max ini, dimana Inception Mode atau Vortex kebanyakan orang sebutnya, dimana ini hal shoot yang menarik. Tapi bedanya gue nggak menghadapnya ke depan, justru dari atas ke bawah gitu. Dan enaknya G6 Max kan Inceptionnya sudah auto, jadi gue tinggal fokuskan aja kamera itu menuju gelas gitu loh, menuju kopi sembari tenang gitu kan, selak. Itu udah enak. Nah, kalau kalian lakukan ini misal handheld, itu nggak akan mungkin bisa. Contoh begini, kalau mau begini, tangan kalian mengganggu lensa. Satu tangan, itu udah nggak mungkin, itu pasti getar. Sembari turun, tangan akan getar, sob. Ya kan? Sedangkan kalau mau shoot yang aneh-aneh atau shoot yang unik, yang tidak umum, itu susah dengan handheld. Nah, dengan gimbal itu sangat teruntungkan. Banyak hal kalian bisa lakukan, POV 360 shootnya, atau Vortex gitu kan, atau pen tilt follow tadi seperti yang kalian lakukan. Nah, itu keuntungan dengan teknologi gimbal. Jadi kalian shootnya kreatif. Lalu di endingnya kita pengen buat klimaks nih, Jadi nih kopinya udah jadi nih. Gue berpikir ya udah, gue harus ngasih yang sifatnya kayak beauty shoot, jangan yang shoot yang ribet ya. Jadi dari jauh mendekati ke kopi sembari fokuskan terhadap kopi, dan juga ada tekonya jangan lupa gitu. Terus sembari panning ke kiri. Kalian bisa lakukan hal beauty shoot lainnya sih, nggak harus seperti itu. Atau bahkan shoot sederhana yang diam tapi panning ke kanan, ke kiri, atau dari atas menuju ke bawah juga bisa. Apapun lah bisa kalian lakukan. Oke? Jadi seperti itu aja proses gua buat, sangat gampang. Dan ini bisa kalian tiru. Ide ini bisa kalian tiru buat teman-teman yang masih newbie. Kalian tinggal tiru aja apa yang gua buat, lalu nanti kalian tinggal kembangkan lagi dengan caranya kalian, sob. Karena belajar itu memang prosesnya meniru dulu, baru nanti kreatif mengembangkan. Oke, itu dia tadi tips dan triknya, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan tunggu b-roll gua berikutnya. Gua lagi buat b-roll dimsum. Jadi temanya makanan, dan backgroundnya memang benar-benar di dapur, nggak seperti hari ini yang temanya gue buat sederhana, simple di room gue ini, dan secangkir kopi, ya kan? Nah, yang berikutnya gue akan pakai mirrorless 5100, dan konsepnya food lah gitu, oke? Jadi tunggu aja lah, b-roll berikutnya sedang dalam proses. Jadi segitu aja tutorial hari ini, dan semoga ini bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu lagi di review dan tutorial gua lainnya.